Pemirsa, nasib kurang beruntung masih tidak berpihak pada Nikita Mirzani. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan memperberat hukuman terdakwa Nikita Mirzani dalam sidang putusan banding yang digelar Selasa kemarin. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengubah vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari 4 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Hakim Ketua Sri Andini membacakan amar putusan yang menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Ia dijerat pasal berlapis yakni tindak pidana ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kita takutnya kasasi bisa lebih tinggi. Hakim PT mengatakan bahwa mereka memberikan hukuman ini supaya Nikita ini menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi. Selain pidana, Nikita juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sementara masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menetapkan Nikita Mirzani tetap ditahan dan menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa dapat mengajukan kasasi 14 hari kerja terhitung dari pembacaan hasil putusan banding. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti. Kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi 2 dakwaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan 14 hari ya untuk kasasi. Bosan dong, jangan ngobrolin itu terus, yang lain. Nanti ke lawyer aku aja. Duluan ya, makasih ya. Makasih. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys terkait dugaan pemerasan dan pengancaman. Sebelumnya, pada 28 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Nikita dengan hukuman 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 11 tahun penjara. Atas putusan banding ini, pihak Nikita Mirzani maupun jaksa mengajukan upaya banding dan kasasi jika keberatan dengan keputusan Majelis Hakim yang menyidangkan kasus itu. Lantas, apakah Niki akan kembali mengajukan kasasi? Apa kata para seteru Niki terkait hukuman Niki yang diperberat? Bisa dong, sangat nyenyak. Ya saya juga liatin balik aja. Saya ingin menegakkan kebenaran yang selama ini saya diam karena saya menghargai proses hukum. Karena kan udah dipenjarain begini, ternyata kesalahannya bukan seperti yang didakwakan kan. Ya kalian bayangin lah, saya udah ditahan begitu lama, ternyata bukan pemerasan, bukan pengancaman. Cukup NM yang hari ini malah ditambah hukumannya menjadi 6 tahun. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Sudahi, pesan saya sudahi. Di sisi lain, pengusaha Fitri Salhuteru tiba-tiba saja mendatangi Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik dengan pelapor pengusaha skincare Henny Sagara terhadap Dr. Oki Pratama. Fitri dimintai keterangan terkait laporan Henny Sagara terhadap Oki Pratama terkait unggahan data pribadi tanpa izin. Ditemui awak media, mantan sahabat Nikita Mirzani itu enggan mengungkap lebih jauh materi pemeriksaan Selasa kemarin. Benarkah nama Fitri ikut terseret di kasus ini? Lantaran ada saksi lain yang menyebut namanya. Gue memberikan keterangan, dimintain keterangan sedikit terkait laporannya Bu HS terhadap seorang dokter lah berinisial O. Ya, saya hanya menaati aturan karena saya didapat surat panggilan untuk memberikan keterangan, ya saya datang.
Ya, ada beberapa tangkapan layar yang diperlihatkan dan ada beberapa pertanyaan. Ya, saya nggak bisa jawab di sini. Seperti apa konflik panjang antar pihak ini yang membuat Fitri Sahuteru ikut terseret? Benarkah ada kaitan antara Fitri dengan pengusaha Henny Sagara yang melaporkan Oki Pratama yang notabene sahabat Nikita Mirzani yang kini menjadi seteru Fitri Sahuteru? Benarkah meski Fitri jadi saksi dari pihak Henny, namun Fitri tetap ingin Oki dengan Henny Sagara tabayun? Semua karena keributan yang nggak berhenti. Saya yang nggak tahu apa-apa jadi keseret-seret ke sini. Harapan saya, karena saya juga semuanya teman, semoga kalian semua yang berseteru ini tabayun lah. Jangan udah tahu salah tapi songong. Dikonfirmasi terkait kasusnya dengan Henny Sagara, Oki Pratama enggan berkomentar lebih jauh. Ia lebih bersemangat membahas pencapaian dan penghargaan yang diraihnya. Saya tidak mau membahas tentang masalah lain. Saya no comment, tanya pengacara saya aja ya. Terima kasih. Jadi Dr. Oki mau dilaporkan sama RG kasus pemerasan seperti apa Dr. Oki? Diketahui sebelumnya, kasus ini berkaitan dengan laporan polisi tertanggal 5 Februari 2025 atas nama pelapor Iwa Wahyudin yang merupakan suami dari Henny yang melaporkan unggahan akun @Dr. Oki Pratama pada 15 Oktober 2024. Unggahan tersebut menyinggung pabrik PT Ratansya Purnama Abadi milik Henny Sagara dengan narasi negatif. Hingga saat ini, diketahui penyidik Polda Jabar memeriksa sedikitnya 11 saksi, salah satunya Dr. Samira alias Doktif. Nama pelapor Saudara Iwa Wahyudin, yang merupakan suami daripada Henny Sagara atau Henny Purnama Sari. Adapun tindak pidana yang dilaporkan yaitu pencemaran nama baik dan atau tindak pidana perbuatan fitnah atau tidak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik. Sementara kasusnya dengan Henny Sagara naik sidik dan sejumlah saksi diperiksa, Oki sendiri juga melaporkan Henny Sagara dan suami terkait kasus dugaan teror lewat karangan bunga. Namun benarkah hingga saat ini, baik Henny dan suaminya belum memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dilayangkan Oki? Lantas mengapa Oki lebih banyak diam? Benarkah Oki diduga pusing berat lantaran dirinya juga terancam dilaporkan Reza Gladys karena diduga jadi dalang kasus pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani? Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah mengerucut kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku upaya teror melalui karangan bunga maupun pencemaran secara tertulis. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri, inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Kedua orang ini menyuruh tiga orang untuk mengirimkan teror kepada klien saya.